Tapi juga ada juga suatu hal yang unik bagi saya sendiri juga teman-teman. Jadi kita pernah punya ide itu dari ngimpi. Jadi saat kita tidur itu bangun itu kelingan ngimpi kui seperti apa. Oh, aku pernah ngimpi kayak gini. Nah, dari mimpi itu kita coba kita telurkan dalam sebuah cerita dan produksi, sebuah cerita ataupun film-film pendek itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas John. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pripun Pak Dewanto? Ini saya sangat solid sekali dengan suatu OPD, yaitu DKD, Mas John. DKD itu itu sangat kreatif sekali untuk membuat suatu konten-konten kedinasan. Sebenarnya di DKD itu timnya ada berapa, Mas? Secara teknis kita punya tim ada 5 ya, Rik ya. Nah, jadi ada sekitar 5. Jadi yang teknis lapangan secara teknis untuk produksi itu sebagai proper pendukung 3 orang. Terus untuk teknis yang produksi untuk yang visual dan audio termasuk video grafisnya 2 orang. Tapi untuk konsep secara sebuah karya bentuk atau produk, jadi nanti dibuat dulu sebuah konsepnya itu satu sebagai konseptornya. Mas John, ini memang sangat menginspirasi ya untuk tim-tim kreatif di kantor DKD ya, ini sangat kreatif sekali. Mungkin bisa diperkenalkan satu persatu, Mas John, siapa personilnya. Coba kita, Mas John sendiri mungkin namanya lengkapnya siapa? Oh, saya John Mariono. Saya di Sekretariat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. Nah, terus untuk yang kameramen sekaligus untuk editor juga ini Mas Torik ini. Ini Mas Torik yang itu yang membantu juga mitra kita, tim kita untuk berproduksi. Terus yang 3 itu di Sekretariat Bagian Umum ada Pak Fitri, ada Mas Halil, juga Mas Fauzi. Itu jadi untuk kita. Tapi untuk yang casting kita semuanya. Jadi untuk pemain dan semuanya kita berdayakan untuk teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Badan Keuangan Daerah sendiri. Lalu bagaimana Mas John untuk respon dari Bapak Kepala itu dengan kreatif panjenengan sama teman-teman itu responnya gimana untuk Bapak Kepala, utama Kepala DKD? Alhamdulillah sekali untuk Bapak Kepala Badan Keuangan Daerah, Bapak Kurniadi Maulato Esos MSI itu cukup mengapresiasi dan cukup mendukung. Jadi kita benar-benar diberikan ruang itu seluas-luasnya, dari kreativitas, waktu, juga sarana dan prasarana yang kita butuhkan itu sangat-sangat dipenuhi. Jadi disupport betul. Juga seperti Pak Sek, Pak Pujianto itu juga sangat-sangat apresiasi, terutama untuk juga semuanya sih. Jadi dari kepala sampai tingkat terbawah pun sangat support sekali, sehingga setiap kita mengadakan kita saat produksi itu yes, kita bareng-bareng yuk, kita bareng-bareng kita buat sebuah konsepnya seperti apa, kita ambil semuanya, kita saring, kita buat. Mas John, ya, di Riwan, kantor
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar ini kan memiliki suatu aktivitas atau suatu program-program yang perlu diketahui oleh masyarakat. Lalu ide-ide dari dinas BKD ini, atau BKD ini dari Badan Keuangan ya, Badan Keuangan Kabupaten Karanganyar. Itu ide-ide munculnya itu dari mana, Pak? Dari kepala atau mungkin dari tim-tim kreatif itu sendiri? Ya kalau secara untuk apa ya? Apa jenenge ini kira? Produksi. Produksi tentang multimedia untuk videografis dan lain sebagainya ya dari kita, dari tim kreatif. Makanya kita terbentuk dalam sebuah organisasi kecil yang namanya kita namakan dengan BKD Kreatif. Di situ menggodok, menggagas sebuah ide apa yang mau digarap selanjutnya. Nah, munculnya ide itu banyak hal. Kita pernah menggarap sesuatu hal itu pada episode yang pertama itu saat sebenarnya guyon. Jadi guyone kita saat ke daerah itu menjadikan ide kita untuk membuat sebuah cerita. Wah, ini menarik kalau kita buat cerita. Sehingga kita susun sedemikian rupa untuk alur cerita dan naskahnya. Ya kita coba untuk produksi. Tapi alhamdulillah untuk animo dari masyarakat juga cukup bisa menerima. Tapi juga ada suatu hal yang unik bagi saya sendiri juga, teman-teman. Jadi kita pernah punya ide itu dari ngimpi. Jadi saat kita tidur itu bangun tuh kelingan ngimpi kui seperti apa. Oh, aku pernah ngimpi kayak gini. Nah, dari mimpi itu kita telurkan dalam sebuah cerita dan produksi sebuah cerita ataupun film pendek itu benar-benar dari mimpi, idenya kayak gitu. Tadi kalau Mas John menceritakan ide-ide itu bisa berasal dari mimpi ya. Lalu itu bagaimana, atau sesudah ada ketemu ide itu langsung disodorkan ke kepala atau gimana? Langsung kita koreksi atau terserah nanti yang kreatif apakah harus dikoreksi dulu oleh Pak Kepala? Jadi tetap kita melalui beberapa tahapan sebuah produksi, Wade. Jadi dari ide kita buat ide besar dulu. Setelah itu kita bredel, kita kecilkan dalam sebuah skrip kasar alur cerita. Nah, dari cerita itu kita lakukan pembedahan, kita bedah dulu. Namanya kita buat istilahnya kita bedah naskah. Jadi bedah naskah itu kita ceritakan dari awal sampai ide persin nanti seperti apa, bentuknya seperti apa nanti, sampai nanti untuk lightingnya nanti seperti apa, kondisi pada scene itu seperti apa. Jadi kita bredel di situ. Jadi nanti dalam sebuah cerita nanti akan terbagi menjadi berapa scene itu saat kita bedah naskah itu bersama dengan teman-teman BKD Kreatif, ya termasuk seperti Mas Torik ini yang paling sering saya ajak untuk ngobrol, terutama saya minta semisal kita minta scene pada scene 1 atau scene 2 ini angle-mu dari sini, untuk kameranya dari sini, untuk yang diambil ini loh gambar ini. Terus seperti nanti saya minta pada scene ini suasananya seperti ini gitu. Itu termasuk itu. Di samping itu juga ada beberapa musik ilustrasi yang kita juga produksi sendiri. Jadi memang kita tidak mencoba untuk mencari, ya ada beberapa yang efek audio jeneng ya. Nah, itu efek audio itu kita juga ada yang kita ambil yang no copyright, tapi sebagian besar kita buat sendiri. Jadi kita produksi untuk audionya itu. Kalau kita itu melakukan editing, kalau semuanya sudah jadi kan kita edit sendiri.
Mungkin ada kelengkapan seperti alat-alat semacam ini. Bagaimana Mas, menurut Pak John ini kelengkapan sudah memenuhi atau belum itu menurut Pak John? Nah ini itu editor karena jawaban ya kan jawab. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Pak. Nah, mungkin bisa dikenalkan. Ya, nama saya Torik, saya bekerja di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, di sekretariat. Saya juga editor sekaligus kameramen di channel BKD Kap Karanganyar. Mas Torik, ini Pak Jenderal sebagai editor di kantor BKD, Okay. Sebagai tim kreatifnya ya. Mungkin dalam melakukan suatu editing, bagaimana Mas Torik menurut Pak Jenderal fasilitas-fasilitas yang ada di sini sudah memenuhi belum? Untuk saat ini menurut saya cukup memenuhi, tapi ya dulu kita awal-awalnya juga berawal dari alat-alat seadanya dulu. Kemudian karena dulu itu yang penting bikin konten dulu. Terus seiring berjalannya waktu, kantor dari atasan juga mendukung. Akhirnya kita diberi tanggung jawab, diberikan alat-alat yang lebih memadai lagi, dan juga dituntut lebih rutin lagi dalam membuat konten-konten. Selama Mas Torik melaksanakan tugas-tugas sebagai tim kreatifnya di BKD, mungkin ada kendala Mas? Ada kendala enggak dalam melaksanakan tugas-tugas editing dan sebagainya? Itu ada keluh kesah, mungkin ada kekurangan yang menjadi hambatan panjenengan enggak kira-kira? Kalau hambatan, kalau pas editing ya pasti ada, pasti itu karena kan kita produksi itu kan beberapa tahap, ada proses syuting, proses sortir, editing, terus baru post production. Kalau kendalanya untuk editing itu mungkin teknis ya, kayak lupa nge-save, terus tiba-tiba jaringannya kalau jaringan mungkin ke post production ya. Kalau editing itu lebih pernah file kehapus, mungkin nggak sengaja lupa mindah, terus filenya udah ketumpuk, memorinya udah diformat, terus ketumpuk ya gitu-gitulah. Semua produk-produk dari Mas Torik ini tadi gimana untuk penilaian dari atasan gimana? Kita bekerja bareng-bareng. Kalau atasan ya biasa, kadang ada oke, good, langsung lanjut, tapi kadang juga ini diperbaikin, itu biasa. Bagus tidaknya kalau menurut saya tergantung yang nonton ya, tergantung yang nonton bisa menilai. Kalau saya sendiri nggak bisa bilang bagus atau enggak, saya bisanya bekerja membuat semaksimal mungkin. Kalau menilai bagus enggaknya kayaknya lebih ke netizen aja deh yang nonton. Ya, tugasnya Mas Torik kita berupaya untuk memberikan yang terbaik. Iya, yang terbaik. Dan tentunya juga membawa citra yang positif dalam kedinasan ya Mas. Okay. Mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan untuk netizen untuk melihat channel-channelnya BKD. Jangan lupa nonton YouTube BKD Kap Karanganyar, di Instagram juga BKD_Kap_Karanganyar. Kita membuat konten tentang hal-hal pajak, berita tentang kalau di YouTube lebih sering Sepekan BKD. Tapi kita juga membuat film. Filmnya itu ya tentang pajak sebenarnya. Kadang kan kalau menjelaskan pajak secara formal gitu kan penonton itu kadang urusi pajak gitu. Tapi kita mengemas secara film mungkin bisa lebih menarik atensi masyarakat. Karena kan kalau film kan mungkin nggak boring. Kalau cuma berita-berita yang agak
apa mungkin terlalu formal gitu kan, kadang kan netizen kalau sama pajak kalau terlalu formal kurang menarik gitu loh. Kita kemas semenarik mungkin begitu. Terima kasih sekali Mas Torik sama Mas John. Halo, Mas John. Ya, terima kasih sekali ini sudah memberikan suatu keterangan, kejelasan kepada masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat tetap simpatik kehadiran channel BKD dan selalu mengikuti produk-produk hasil karyanya Mas Torik sama Mas John. Gitu ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.